kan banyak nih sekarang ini yang membahas tentang gimana sih enak rumah ikut mertua, apa ngontrak gak ada mertua gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah Nia, ini loh Nia. Waduh. Nia, ini loh Nia, ya Allah Nia. Nia. Lucu banget. Allah, Nia. Masya Allah. Jangan manggil ta. Ya Allah, ini loh saya mau ngasih tahu kamu, ini loh asiknya kamu sama HP. Emang kenapa nih? Ya mumpung lagi me time, mumpung lagi di sini, Nia tuh ya ini gitu loh nih ngabisin waktu sendiri. Nanti kalau di rumah beda lagi. Dipanggil anak-anak, terus nanti sibuk sama pekerjaan rumah gitu Ya, kan. sampai segitunya loh nah hati, Iya. Masya Allah. Gimana? Maaf ya, memang begitu memangnya kalau jadi mama muda itu. Gitu ya. Memang ada waktu-waktu di mana konslet, ada waktu-waktu di mana chargernya bener, ada waktu-waktu di mana agak galau, ada waktu-waktu jadi mak lampir. Ya, Oke, terus yang bener tuh gimana nih? Ya memang kalau waktu jadi mama muda dulu saya, ya memang kayak kamu gitu. Oke. Pernah kadang jadi konslet. Jadi stres. Jadi stres, kapan bahagianya, wah, kapan konsletnya juga. Seolah-olah me time itu kayak kebutuhan banget nih, ya nggak sih? Harus memang. Jadi sebagai wanita yang baru menjadi seorang istri, ya, baru menjadi seorang ibu, itu memang harus ada waktu-waktu di mana itu mensupport dan mencharger semangat kita nih. Oke. Makanya kan mama muda itu yang dulunya dia nggak ada tanggung jawab, lu sekarang ada tanggung jawab bertambah. Oke. Bukan hanya suami, bukan hanya mertua, anak itu juga kita pikirkan seperti apa dia besarnya nanti, kesehatannya bagaimana, kecerdasannya seperti apa. Anak saya ini sekarang, aduh gimana ya, cerdas nggak, tengkurapnya gimana, itu kan kalau masih baru anaknya baru bisa tengkurap, apalagi kalau sudah TK, sudah SD, aduh luar biasa. Tapi nih kadang kalau udah jadi, mungkin jenengan sudah lama ya, tapi kalau Nia kan masih jadi mama muda baru, kadang itu suka kangen gitu sama masa-masa single dulu. Iya, ingin kumpul-kumpul gitu ya. Kumpul sama Ingin teman-teman. Nah itu lupa diri. Bagaimana kita menentukan circle yang sehat setelah kita menjadi mama muda, dan tentunya tanggungan kita bukan hanya diri kita sendiri tapi juga keluarga. Gimana sih Ning? Sekarang tuh circle-nya itu aduhai gitu loh Ning. Iya, jadi memang circle positif itu harus dimiliki bagi setiap mama muda yang suka kumpul-kumpul. Kayak saya sama jenengan sekarang. Ya, gitu. Tapi ya paling tidak nih ya, kita itu menentukan circle positif itu seperti apa. Oke. Intinya kita kadang kalau punya temen suka ngingetin kita, kadang kita ini kalau mau melakukan satu kesalahan, mau hilaf, itu paling tidak diingetin sama teman kita. Oke. Gitu. Dan kita ini nggak merasa temen itu mau apa yang jerumusin kita, kan kadang ada orang itu kalau diingetin, kalau di nasihat atau dibimbing gitu, kayak merasa terhinakan gitu, kayak merasa diinjak-injak harga diri. Enggak. Ya berarti tergantung yang mengingatkan dong nih. Jadi kalau kita ingin ini sudah berada di posisi positif circle atau circle yang positif yang baik itu, ya kita jangan mudah pecah, jangan mudah juga kita leave group misalkan. Kita misalkan circle positifnya sampai terbentuk suatu grup di WA gitu kan, ya kita jangan mudah pecah, mudah baper, jangan mudah leave group. Itu kita juga harus ngontrol diri kalau sudah berada di circle positif. Nah, circle positif itu ya kita cari teman yang bagaimana mereka bisa nasehatin kita, ngingetin kita. Kita hilaf-hilaf dikit, ya kita ingetin dia gitu. Terus yang diingetin dengan sedikit-sedikit baper gitu ya Ning ya? Iya, kalau sedikit-sedikit baper sih nggak apa-apa ya, tapi jangan terlalu ya, terlalu baper gitu. Jangan.
Jadi memang kalau kita sudah berada di circle positif, kita ini harus menjaga yang namanya baper, terus suka leave group, terus mudah pecah, gitu. Karena ada temen yang suka nasehatin kita, kamu bener-bener deh nginjak-nginjak aku, gitu. Kayak merasa terhina, kayak merasa diinjak-injak, itu enggak juga, gitu. Ya. Terus nih, gimana sih cara kita itu mencari circle yang benar? Kadang kita tidak bisa membedakan antara yang tulus dengan yang tidak, antara yang negatif tapi dibungkus dengan negatif, atau maksudnya circle ini circle yang gimana gitu sih, Ning? Tergantung pribadi teman-teman kita sih sebenarnya. Kita ini juga kadang kan merasa sih, ini temanku yang mendukung aku ketika aku lagi sedih, dia tetap ada bersamaku. Dia juga memberikan aku penyemangat agar supaya aku bisa bangkit, bisa move on. Bukan hanya itu, dia juga ketika aku lagi down, dia juga bisa berbagi kebahagiaan dengan aku. Jadi teman-teman yang seperti itu ya mereka membawa circle positif dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman tongkrongan ibu-ibu muda itu sebenarnya teman-teman yang seperti itu, yang bisa berbagi kebahagiaan, yang bisa saling mensupport, memotivasi. Kalau misalkan nih mama muda, aduh mertuaku, ya Allah, bener-bener deh. Nah temen itu bisa untuk jangan begitu, untung kamu seperti itu. Ini loh ada mertuanya sampai dia berbuat seperti ini. Mertuanya baik tapi anaknya sakit-sakitan, masuk rumah sakit terus-terusan. Terus kamu syukur, alhamdulillah anakmu sehat, mertua seperti itu ya disyukuri dikit-dikit lah. Dibacain Al-Fatihah dikit, nanti dia luluh juga. Iya nih ya. Jadi ya harus cari circle teman-teman yang baik, pribadi di dalam circle itu mereka memiliki kepribadian yang menurut kita, wah bagus nih, aku nggak akan tersesat nih kalau sama dia. Masya Allah. Terus nih yang saya rasakan ya nih ya sebagai mama muda gitu. Terkadang mama muda tuh banyak maunya nih, butuh mau liburan, mau tas baru, atau mungkin nggak mau diiniin sama mertua gitu kan. Pokoknya banyak maunya. Nah, haruskah suami itu memfasilitasi kemauan istri itu? Iya, tergantung daripada kemaslahatan. Kemaslahatan. Kalau misalkan nih, kan banyak nih sekarang ini yang membahas tentang gimana sih enak rumah ikut mertua, apa ngontrak gak ada mertua gitu. Lah kalau kayak gitu sih menurut aku ya tergantung bagaimana musyawarah antara suami istri, kemaslahatan suami istri ke depannya. Karena yang tahu bagaimana enaknya rumah tangga ke depannya itu ya kita berdua. Siapa itu? Ya suami istri. Gitu. Bagaimana maslahatnya kepada keluarga, mertua, anak, dan ekonominya bagaimana, kan itu juga harus dipikirkan. Gak bisa langsung ujuk-ujuk ngontrak, memaksakan diri, akhirnya sampai ngutang karena pemasukan masih belum sempurna. Jadi memang mungkin 5 tahun ini kita sama mertua, siapa tahu kita tabung dulu untuk ngontrak atau ngkos. Seperti itu. Jadi nggak langsung kemauanku harus. Jadi memang harus saling memusyawarahkan, melihat kemaslahatan. Karena kalau sudah rumah tangga itu gak bisa didominasi. Tapi kadang suami harus pengertian juga kan nih, kita sebagai mama muda sudah melahirkan anaknya. Iya juga. Tapi memang ya kalau suami itu memang melihat sosok mama muda itu dan dengan segala aktivitas barunya, ya menurut saya sih ada kemakluman ya, harusnya memberikan kemakluman kepada istrinya. Mungkin ini fase-fase di mana dia ingin kembali ke masa lalu, tapi dia digandoli dengan beberapa tanggung jawab baru, seperti tanggung jawab kepada dirinya sebagai suami, kepada anak-anaknya. Paling tidak ya dimaklumi, dikasih waktu, dan paling tidak ya kayak layangan itu loh Lenia,
kayak Gimana, layangan gimana? itu ya nggak apa-apa wis kamu kesana sama Terbang, teman-temanmu, terbawa angin. tapi ya jangan terlalu. Kalau Tapi kamu tetap ada kesana, pegangannya. Oke. takutnya kan ada kan kita itu berteman tidak semuanya baik kan. Takutnya kalau kita ikut ke circle yang kita ngati-ngati bener, ke circle positif, ternyata kok terjerumus kan ada yang Oke. narik tuh. Kayak Nia suami. sekarang lagi ngopi sama jenengan, kan boleh aja diizinin sama suami, tapi harus tahu waktu Iya. gitu kan ya. Dan benar-benar temennya harus bisa membimbing, Oke. mengingatkan, gitu. Jadi waktu-waktunya itu dihabiskan memang untuk yang sesuatu yang bermanfaat, kayak sekarang sharing gitu ya. Dan Nia. memang ini ya kalau saya lihat itu me time, healing dengan temen itu memang perlu loh. Kalau saya rasakan itu, apalagi sekarang saya juga bukan hanya mama muda ya. Ini mama muda loh. Saya sudah mama lama. Lama-lama. Iya. Jadi memang tidak hanya mama muda, mama lama itu juga butuh waktu, me time, juga butuh waktu ketemu teman. Ya walaupun hanya diomongkan itu juga nggak tahu apa maksudnya nih ya. Oke. Ya walaupun kita ketemu gitu, terus kita mau membahas apa, ya nggak tahu apa yang kita omongkan. Yang penting kita bisa tertawa bersama. Ning, saya jadi penasaran. Jenengan pernah ada masalah sama waktu jadi mama muda? Itu kan hormonnya pokoknya amburadul lah. Jenengan pernah baby blues nggak sih? Loh kalau baby blues itu, apalagi baby blues sampai baby blues itu memang semuanya nih ya. Semuanya itu ya tergantung daripada situasi rumah tangga. Baby blues itu bisa diminimalisir dengan pasangan kita nih ya. Oke. Kan kadang Nia pernah ya kalau malam-malam anak rewel, siang-siang anak juga nangis, ingin sama ibu, terus dipeluk, capek loh Nia. Kadang sampai jam 12, kadang sampai sore itu belum mandi. Oke. Itu bisa menyebabkan baby blues karena ketenangan dirinya juga terganggu, ingin anak enak tapi kitanya juga nggak kuat, nggak nyampe gitu. Dan Belum lagi kita harus memenuhi ekspektasi orang-orang gitu ya Ning ya, sebagai mama muda. iya, kadang kita itu dituntut untuk sempurna. Sempurna. dalam mendidik anak. Yang biasanya anak mendidik anak itu nih kalau sudah punya anak 1, 2, aduh nggak ada kalem-kaleman itu. Oke, ini Al-Madrasatul Ula itu bagaimana menurut jenengan? Ya memang betul Al-Ummah Madrasatul Ula, ketika anak itu dilahirkan, yang mendidik pertama baca Allah, Allah. Yang sering bersama dengan anak kan perempuan. Oke. Jadi omongannya yang keluar Allah, Allah gitu. Atau mungkin nidurin anak ya Nabi. Masya Allah. salam. Oke. Jadi dari situlah ibu itu menjadi sosok sekolah pertama bagi anak-anaknya ya di situ. Dan bagaimana seorang ibu itu ketika masakin anaknya, Bismillahirrahmanirrahim, itu Madrasatul Ula. Dan dengan doa-doanya ibu inilah menjadikan pendidik bagi anak-anaknya, di mana tadi yang beras itu dibacain doa, itu masuk ke dalam diri anak, terus anak itu menjadi pribadi yang lembut. Masya Allah. Ya, doa itu tidak bisa dilihat dari mana-mananya bisa terkabul. Yang namanya doa itu selama kita bisa berdoa, ayo. Gitu. Kadang kita doa yang ada di ketika doa naik becak, kadang itu yang diterima oleh Allah, tergantung bagaimana kekhusyuan kita, kemantapan kita berdoa kepada Allah dimanapun. Nah disitulah bisa menjadi madrasah juga. Dan juga dari itu nih ya, apalagi orang itu kalau mendidik anak bukan hanya sekedar ngoceh, tapi memberikan teladan juga. Itu menentukan nih ya. Dan dulu itu saya tuh nih ya, kalau dididik sama orang tua, kalau menurut saya orang tua bagi kita ya, bagi muslimah seperti ini, keluarga Islami, itu harus ada pendidikan anak bangun pagi. Itu benar-benar nih ya, itu sedini mungkin kah nih? Sedini mungkin ya. Sedini mungkin. Kalau misalkan bayi-bayi, kamu tahu kan, bayi-bayi kalau mama muda itu biasanya dia merasakan anaknya itu bangun sebelum subuhnya. Atau pas tarhim, mereka itu bangun. Itu hakikat suci luar biasa.
Oke. Hakikatnya seseorang itu memang diharuskan bangun waktu itu. Dan bayi-bayi itu fitrah yang Dan suci. fitrah suci, bangun Oke, waktu Masya itu Allah. juga. Dan ibunya mbok ya bangun waktu tahajud, bangun nak sudah pakai mukena itu al-umum madrasatul ulanya di situ, Masya Allah. luar biasa. Ning ada pesan nggak Ning buat Nia yang baru aja jadi mama muda? Apa yang mau jenengan pesan? Mama muda, ya kalau kita mau me time, mau healing, mau menentukan teman-teman, kita bisa nongkrong atau mungkin kita saling berbagi cerita. Ya walaupun di ceritanya itu kita nggak paham, ya carilah teman yang baik, yang bisa mengingatkan kita, yang bisa berbagi kebahagiaan dengan kita, Oke. yang bisa membuat kita termotivasi. Kalau seandainya circle teman kita ini yang dibahas itu bisnis, masa depan, agama, kesuksesan, yakini bahwa itu circle yang positif. Oke, Masya Allah. Tapi kalau yang kita hadapi itu orang, kenikmatan orang, terus kekurangan, itu circle yang harus kita waspadai. Oke, intinya kita menjadi mama muda ini harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak mencari circle yang positif, Iya. menambah Dan juga keimanan. dan juga nih ya, mama muda ini sebenarnya dia harus sering-sering riyadhah. Oke, Riyadhah. Untuk Riyadhah anak-anaknya itu ya, Ning ya. Untuk anak suaminya. Oke. Apa Riyadhah terbaik nih? Yang paling mudah diikuti? Riyadhah terbaik itu bangun sebelum subuh. Bangun sebelum subuh dan zikir istiqomah harian. Masya Allah. Itu aja. Oke, itu sudah Itu menjadi aja. Riyadhah ya, Ning ya? Itu sudah menjadi riyadhah. Kalau misalkan ya sekarang ini mau puasa Senin Kemis, ngeriadhah ya anak puasa Senin Kemis itu kan sudah dengan kebutuhan yang luar biasa kan, perjuangan luar biasa. Kalau seandainya bangun malam kan itu sudah kewajiban orang tua, ibu mama muda sebelum anaknya berangkat ke sekolah kan kita juga bangun juga sebelum subuh kan. Kita cuci-cuci baju, persiapan makan, bersih-bersih rumah luar biasa. Itu sudah dimanfaatkan bangun sebelum subuh, kita ada waktu sedikit untuk bertawajuh untuk memohon kepada Allah agar supaya anak, rumah tangga, keluarga ini menjadi anak yang membahagiakan, suami yang menjadi penyejuk atau mungkin pelindung dirinya dari segala bahaya. Jadi ketika dia tidak hanya menentukan vibe circle dia baik, tidak hanya menentukan teman-teman atau memilih teman aja, itu nih ya. Jadi harus difikirkan riyadhahnya seperti apa saya sebagai mama muda. Ning suaminya nih telepon. Ngapain? Sebelum kita ya? mungkin ini nih apa kan saya ninggalin anak sama suami sih. Anaknya Gitu sekarang emang. berapa? Umur berapa? 2 dia? tahun. 2 tahun. Nanti itu tak bawa lagi. sawan ke jenengan Iya, dia. Kak. Nanti kapan-kapan biar mereka main sama anakku. Iya, insya Allah. Ini jenengan juga langsung balik kah? Ya, lihatlah dulu saya masih mau lihat-lihat. Oh ya kan nanti jenengan dijemput. Nunggu Udah. jembatan juga. Iya, jadi kayak gini loh nih ya me time-nya kita. Oke. Yang kita bahas kan bukan ngerasain orang kan. Oke, Bukan masalah oke. kekurangan suami, aku kurang, suamiku lo enak begini. Iya. Jadi ya saling mendukung lah kita agar supaya tetap bersyukur, Banyak-banyak termotivasi, bersyukur. Oke. meriyadhoi anak. Oke, terima Dan kasih. tentunya nih ya, dan tentunya kita ini kalau jadi mama muda ekstra sabar. Sabar. Oke. Susah sih nih. Nah, kalau kayak sabarnya apa itu artis-artis yang sekarang mendidik anak itu, mereka bisa sabar karena donatur nih ya. Oh iya sih, bener banget. Dan itu parenting. Donaturnya semakin kuat donatur, semakin sabar mama muda. Iya, parenting yang artis-artis gunakan itu kayaknya nggak relate deh Ning sama kita-kita. Iya, jadi memang kita harus juga melihat situasi kondisi rumah tangga kita masing-masing gitu kan. Kalau misalkan suami berkecukupan ya monggo silahkan ditambah donasinya agar supaya istri ini semangat gitu loh Nia. Nah kalau seandainya tidak bisa ya seadanya aja dengan rangkaian bunga di halaman rumah dikasihkan ke istri. Jadi dengan semakin indahnya semakin indahnya rumah tangga yang dirasakan kita sebagai mama muda, efeknya ke anak itu juga
halus nih ya, soft, lembut dan penuh kesabaran. Oke, saya pernah dengar kata-kata gini nih, suami semakin meratukan istrinya, semakin bahagia istrinya, itu semakin mudah mendidik anak. Gitu. Iya, dan semakin mudah juga rezekinya. Masya Allah. Ini Luar pamit. biasa. Sama-sama ya Nia ya. Iya. Maaf.